Tahu nggak kalian, bulan 3 akhir kemarin Bapak Prabowo mengundang ya 6 pimpinan redaksi dari media massa terbesar di Indonesia, kecuali majalah Tempo. Masa iya Pung betul? Jadi apa-apa aja itu Pung? Ya, yang pertama TV One, yang kedua SCTV, yang ketiga TVRI, yang keempat IDN News, setelah itu ada detik.com, yang terakhir itu Kompas ya. Jadi kenapa Pung? Ya, itu Tempo kok nggak diundang? Bapak Prabowo tidak mengundang Tempo karena apa? Karena Bapak Prabowo tahu Tempo sedang sibuk mengurusi kepala babi. Jadi Bapak Prabowo tidak ingin mengganggu konsentrasi mereka. Biarlah mereka fokus dan konsentrasi dengan kepala babi. Dan kalian tahu dari mana aku dapat berita ini? Dari Tempo. Mereka memberitakan tapi mereka nggak diundang. Sakit kali hatiku bah. Kalau aku jadi pimpinan redaksi Tempo, ku bakar kantorku itu. Iku karyawannya ku bakar. Yang 6 itu detik.com masih baru-baru ini tuh. Setelah itu ada IDN News itu baru-baru ini. Tempo. Saya ini Pak redaksi lama Pak. Kami media massa terlama terbesar di Indonesia. Tapi I'm sorry to say Tempo, sama seperti PDIP, walaupun terbesar tapi nggak dianggap. Jangan terlalu sombong ketika engkau besar. Karena apa? Kebesaranmu itu sia-sia ketika engkau berdiri sendiri. Mantap kali kata-katamu itu, Bung. Ini khusus untuk majalah Tempo, ini khusus untuk PDIP. Pastikan dulu Bung, dua-duanya itu memang besar atau masih merasa besar. Ya kalian lah menilai itu ya. Ya, dan tahu ndak kalian, jujur aja ku bilang, siapa lagi satu personil tambahan? Mata Najwa. Ikut-ikutan dia. Bukan ikut-ikutan Pung, dia juga diundang sama Bapak Prabowo ke Hambalang. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, betulkah dia murni diundang Bapak Prabowo atau dia mengajukan diri untuk diundang? Aduh, siapa yang mau punya pacar atau punya istri kayak gini? Kalau kayak sekarang ini sih kepengen Pung. Tapi masalahnya waktu masih mendukung Anies, nggak kepengen aku punya istri kayak gitu. Nah itulah dia, ternyata bukan hanya di bidang politik, tapi di jurnalistik pun juga nggak ada kawan, nggak ada lawan, yang ada kepentingan. Kalian masih ingat kan waktu Pilpres kemarin, kemana arah mata anginnya? Ke arah si Anies, kan begitu ya. Setelah itu kemarin ya, setelah Pilpres ya, mati-matian dia itu seperti seolah-olah menyerang karakter Bapak Joko Widodo, Kaesang, Gibran semuanya. Sampai lahirlah ya sebuah pemahaman dan juga gelora dari darurat demokrasi. Mbak Najwa, mana darurat demokrasi? Anda sedang apa di sana? Apa Anda sedang menyuarakan darurat demokrasi? Aku sempat terkejut waktu datang dia ke rumah Bapak Joko Widodo. Dan diberi kehormatan pula dia untuk mewawancara. Di kursi yang besar itu, meja besar itu ya kan, Mak. Paten kali lah si Najwa Shihab ini. Nampak kali urat malunya ini udah putus. Kemarin mendukung Pilpres Anies Baswedan. Setelah itu bergeser dikit, ketahuan siapa yang menang. Malu-malu dia bergeser ke arah 03 Ganjar Pranowo, iya kan? Sok-sok bersinergi dengan PDIP, menyerang Bapak Jokowi, menyerang pemerintahan Prabowo Gibran. Mbak Najwa, ingat ya,
kau ingat ini, masih tersimpan di kepala kami bagaimana kau merendahkan Bapak Jokowi, Presiden ke-7 Indonesia. Kau katakan ketika pulang ke Solo, numpang pesawat TNI. Ku bilang sama kau Mbak Najwa, kalau 10 tahun kau kemarin nggak ngangkat Joko Widodo, nggak terangkat juga rating acaramu itu. Udahlah, udah berapa kali kau undang Joko Widodo datang ke acaramu itu? Udah berapa kali? Tapi selalu pembahasan tentang Jokowi banyak juga kan di acaramu itu, dan ratingmu naik kan? Harusnya kau kasih royalti sama Bapak Joko Widodo, bukannya malah kau hina. Kalah apa? Percuma kau cantik kalau akhlak nggak ada. Tapi sekarang dia udah tobat, woi. Karena tahu dia ketika dia berkiprah di RW 24 RT 16 nggak dapat apa-apa dia. Ya, malah bukannya bilang apa, ya, itulah dia. Ketika sebuah reputasi sudah hancur, sudah rusak, maka akan sulit kembali membangunnya. Sebab itulah, jaga nama baik, jaga reputasi. Itu makanya Opung Parbelak gak akan pernah tertarik masuk partai manapun. Karena apa? Karena belum dekat pemilihan legislatif. Nggak, bukan itu. Karena Opung Parbelak menjaga netralitas, kan begitu. Opung Parbelak kan di tengah-tengah, ya kan? Sebelah kanan itu Polri, sebelah kiri itu TNI. Jadi kami bertiga harus sama-sama netral. Independen. Gak mau dulu aku masuk partai, serius. Karena apa? Karena bagiku independensi itu lebih penting. Karena ketika aku masuk partai, berarti aku berkewajiban membela partaiku, kan begitu. Aku ndak punya waktu. Jangankan membela partai, membela diriku sendiri aku juga belum punya waktu. Tapi kemarin kau minta KTA sama Bapak Jokowi, itu lain. Kecuali memang betul-betul Bapak Joko Widodo mau buka partai, Opung Parbelak nomor KTA-nya harus 005. Bapak Jokowi yang punya partai 001 Ibu Iriana, 002 itu Gibran, 003 itu Kahiyang, 004 itu Kaisang, 005 ya Opung Parbelak dong. Kan begitu, Pung. Kayaknya kalau Kaisang nggak bisa deh, karena dia kan ketua umum partai PSI. Mana tahu ya, mana tahu nanti Bapak Joko Widodo yang dibesarkannya itu PSI. Kan begitu, ya kan? Dan PSI harus mengorbankan. Nggak usah kasih yang Kaisang ketua umumnya, yang lain aja. Biarlah yang kontrol sepenuhnya itu Bapak Jokowi. Ya kan? Ya nggak bisa gitulah, Pung. Mau dikemanakan itu, Pung, yang lain-lainnya itu. Contohnya siapa? Ade Armando. Ya dia bikin KTA dia 006. Selesai. Aduh ya, itu intermezzo aja ya. Gitu dia. Jadi di dalam hidup ini perlu konsisten ya. Ku tengok pun juga begitu konten-konten kreator ya, konten kreator politik ya. Maaf, aku bukan menyinggung siapa-siapa ya. Ada itu beberapa konten kreator ya. Sebentar dia di kanan karena nggak dapat bayaran lagi, ke kiri dia. Kemarin dia mengagung-agungkan Bapak Joko Widodo. Begitu pilpres nggak tahu tak dapat berapa cuan dia, masuk dia ke 01. Mungkin nggak cocok lagi cuannya, pergi dia ke 03. Nggak deal juga cuannya, masuk dia ke 02 walaupun nggak dapat cuan. Ya mungkin dia disadarkan, kan begitu. Siapa pun nggak ada.
Itu dia. Jadi kita itu harus konsisten gitu. Najwa ini enggak gitu loh ya. Dia melihat mungkin dia salah perhitungan kemarin. Jadi waktu Pilpres kemarin ya, kacamata dia itu sama kacamata dengan yang dipakai oleh Megawati dan juga teman-temannya. Bahwasanya yang akan menang itu sudah pasti ya pilihan Megawati kan begitu. Dan juga mungkin sama juga kacamatanya dengan anak Abah. Yang menang itu pasti Anies Baswedan. Karena apa? Karena mereka ini ya sama-sama ketika kampanye menyudutkan Prabowo, dikatakanlah Fufu Fafa, dikatakanlah Gibran itu Samsul, dikatakanlah Gibran itu Supriyo Ugal-ugalan, dibilanglah anak ingusan, bocah ingusan segala macam. Kan begitu. Nah, Najwa Shihab ini melihat dari pandangan mata, tapi kita melihat dari pandangan hati. Itu dia. Makanya aku bilang belum tentu orang pintar itu selalu tepat tebakannya ya. Karena apa? Orang pintar akan selalu kalah dengan orang bijak. Itu dia. Coba sekarang mau ditaruh di mana mukanya? Yakin aku, jujur aja aku bilang, Opung Parbelak bukan satu-satunya orang yang tidak terlalu respect lagi dengan Najwa. Betul. Ya, coba komentar dulu kalian, ya berapa orang yang masih respect sama Najwa. Aku jujur aja lah kemarin ketika dia diundang Bapak Joko Widodo, mulai disitulah timbul dalam hati, kenapa enggak aku aja yang diundang Bapak Jokowi? Ketika aku katakan kawan-kawan sebetulnya kepengen aku untuk datang ke Solo untuk jumpa sama Bapak Joko Widodo, datanglah salah satu teman ya di Jakarta mengatakan, udah Opung tenang aja, 10.000 satu orang di sini sanggup ngongkosi Opung. Akhirnya terjadi kan info terbaru ya, ingat info terbaru Opung Parbelak dan teman-teman ya, ternyata bukan hanya sekali saja mendapat kesempatan untuk datang ke rumah Bapak Joko Widodo, tapi kami juga mendapat kesempatan sekali makan malam bersama dengan Bapak Joko Widodo. Keren. Tunggu kalian kejutannya ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, lancar semuanya, diberikan keselamatan sehingga semuanya itu akan terjadi ya. Jadi kita akan adakan acara makan malam itu tanggal 20 malam ya, 20 April 2025 malam, bergabung bersama dengan teman-teman Barisan Sudarsono Jokowi Lover. Ya. Dan di sana tamu kehormatannya adalah Bapak Joko Widodo, dan tamu kehormatan kedua adalah Opung Parbelak. Enggak lah, ya kan siapa lah kita ini kan. Nah setelah itu kami beristirahat, besok paginya kita akan diberi kesempatan untuk datang ke rumah Bapak Joko Widodo. Halo teman-teman. Oleh karena itu dukung kami semuanya ya. Jadi kita sudah melakukan diskusi dengan teman-teman yang akan berangkat ke kota Solo ya. Jadi terima kasih juga untuk penonton Opung Parbelak yang masih setia ya, yang sudah berkontribusi, terima kasih banyak. Sedikit banyaknya yang kalian berikan, yang kalian kontribusikan ya. Opung Parbelak tidak dapat bisa membalaskannya. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kalian berkat yang melimpah, kesehatan dan kelancaran usaha dan rezeki. Amin, amin. Ya Robbal Alamin ya. Jadi bagi kalian yang masih ingin ya berkontribusi ya untuk keberangkatan Opung Parbelak dan juga tim ya, Opung Parbelak mau sampaikan sama kalian, di sebelah kanan ada nomor rekening dan di sebelah kiri itu ada nomor WA ya. Jadi Opung Parbelak tidak akan pernah mengabaikan setiap WA yang masuk. Kalau bisa Opung Parbelak balas WA itu pasti balas semuanya. Tapi kalau memang bisa telepon, Opung Parbelak bakalan telepon ya. Nah terima kasih juga kayak kemarin, biar tahu kalian ya, ada yang WA aku ya, namanya Pak Dadang di daerah Tangerang, asli Majalengka. Ya, begitu senangnya beliau ketika Opung Parbelak telepon, karena beliau nggak nyangka ya Opung Parbelak kasih kejutan untuk telepon mereka ya. Dan juga ada beberapa orang secara kejutan Opung Parbelak telepon. Waduh, ini Opung Parbelak ini katanya.
Iya ini betul Opung Parbilak. Kan begitu. Ada juga yang nggak percaya. Tolong dulu video call, nanti dulu aku lagi nggak pakai baju. Iya kan? Ku kirimlah voice note baru percaya. Oh iya Opung Parbilak. Ya teman-teman yang ada di Solo, di Jogja, di Semarang, Tulungagung, Klaten, di Surabaya, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara. Ya, itu dia ya. Jadi nanti kami bersama tim ya akan memprogramkan setelah kami dari Solo tahun depan kita akan ke IKN. Mimpi kau, Bung. Masih lebih realistis aku dibandingkan Mas Agri. Mas Agri langsung mau dibawanya kami ke Hong Kong. Hong Kong, wah Hong Kong. Masih lebih realistis kan? Tapi ya itu dia, kami sepakatilah di dalam list itu. Tahun depan kami ke IKN, tahun depannya lagi kami ke Hong Kong. Ngimis-ngimis lagi kalian, Pung. Minta-minta lagi. Sekarang ku bilang sama kalian, ya kan, kalian doakan saja kami ini para YouTuber ini yang seiring sejalan dengan Bapak Joko Widodo, yang mendukung pemerintahan, yang mendukung orang-orang baik, yang melawan hoax ya, supaya kami sehat-sehat ya, supaya kami semakin banyak rezeki dan kami bisa berangkat ke tempat yang mau kami tuju. Karena satu pun di antara kami semua tidak ada yang murni YouTuber. Kami bekerja ya, jadi ketika kami berangkat ke Solo, Opung Parbilak cuti seminggu, AR Mahmud juga cuti, Farm Project juga cuti, Sirait Media juga cuti, Vicky Himpong juga cuti, banyak semuanya yang cuti dan juga ada beberapa yang memiliki usaha sendiri. Gitu. Jadi salah besar kalau misalnya kalian sebut buzzer. Ernest, buka matamu lebar-lebar Ernest. Kau katakan kami buzzer bayaran, terima transferan. Buka matamu, buka. Kenapa kalian terkejut? Ya, jadi itulah dia. Doakan kalian semua boleh berjalan dengan lancar ya. Jadi yang ingin berkontribusi sekali lagi, di sebelah kanan ada nomor rekening Opung Parbilak, di sebelah kiri itu ada nomor telepon. Nah, jangan heran nama Opung Parbilak itu memang Yohanes Livingstone, nama kebarat-baratan. Tapi tenang, saya bukan antek asing. Antek asing. Aduh, kembali kita ke mata Najwa yang makin lama makin bertobat. Kalau nggak bertobat juga baru kita sebut dia antek asing. Ya untung saja mungkin dia menyadari kesalahannya ya. Tidak apa-apa, lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali. Karena apa? Masih ada Pilpres 2029, masih ada Pilpres 2034, masih ada Pilpres 2039. Kan begitu. Makanya ku bilang sama kalian, kalau sempat kemarin Najwa Shihab ini ya, karena konsisten ya berada di barisan kita ya, di barisannya 02. Yakin aku, sudah pasti Menkominfo itu ada di tangannya. Kemana lagi kalau dia paling tepat. Tapi sekarang cemana mau dibilang ya kan, kawannya satu lagi yang masuk. Siapa namanya? Mutia Hafiz. Itu dia, makanya aku bilang tetap kalian konsisten, tetap kalian itu berada pada jalurnya, tetap on the track gitu loh ya. Dan ini juga termasuk salah satu masukan untuk majalah Tempe. Coba kalau kalian misalnya konsisten dari dulu sampai sekarang, kan ikut juga kalian diundang. Ini enggak lebih tertarik kalian dengan uang dari negara asing daripada membela kepentingan bangsa sendiri. Tempe. Akhirnya apa? Terjadilah skenario kepala babi kan? Yang sampai sekarang belum tahu kebenarannya, apa memang ada orang yang mengirim atau orang dalam sendiri yang mengirim. Kan lucu kan? Ya kita sendiri yang mengirim untuk kita.
Sampai sekarang soalnya belum terungkap. Jadi maklum kalau misalnya masyarakat menilai, ternyata betul yang dibilang Opung Parbelak itu rekayasanya, itu kerjaan mereka sendirinya itu. Coba bayangkan kalian, masalah di istana mereka bisa tahu, katanya ada A1. Masalah di kementerian A, B, C dia tahu, karena apa? Karena ada A1. Masalah di Golkar, PDIP, Demokrat, Nasdem, semuanya dia tahu karena ada A1. Kayak mana kalian mau mempertanggungjawabkan A1 yang kalian bilang itu? Sementara perkara kepala babi pun juga nggak bisa kalian dapat A1-nya. Kepala babi nggak dapat kalian A1-nya. Tempe. Itu dia, kadang-kadang kita sendiri yang merusak reputasi kita karena apa? Terlalu rakus dengan uang. Itu dia, ya. Jadi biar tahu kalian, tujuannya Bapak Prabowo ya mengundang para pimpinan redaksi ini supaya mereka bisa mengkomunikasikan setiap kebijakan-kebijakan pemerintah ya yang ada kaitannya terlebih lagi dengan kepentingan publik, supaya apa? Supaya pemerintah boleh supaya penyampaian informasinya itu boleh tepat sasaran, kan begitu ya, dan juga bisa meminimalisir ya pekerjaan-pekerjaan dari tangan-tangan jahil yang bisa membolak-balikkan fakta, membolak-balikkan kata-kata, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah yang diterima yang harusnya bertujuan untuk membangun rakyat, bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, diterjemahkan rakyat dengan salah. Gitu loh, ada tangan-tangan jahil itu ada, ya kan, nggak perlu kusebutkan satu-satu namanya, kan begitu. Tapi kata Henry Satrio, kalian kenal sama Hensat? Henry Satrio yang katanya pakar, sampai sekarang pun juga masih kuragukan kepakarannya. Mengatakan apa? Bapak Prabowo memanggil ke-6 pimpinan redaksi itu karena apa? Karena pemerintah memiliki kemampuan komunikasi yang buruk kepada publik. Kena kau dibikin siasat Nasbi, baru tahu kau. Sedangkan kau sendiri nggak pernah bisa terpatahkan terus narasimu dan juga terpatahkan argumentasimu dibikin siasat Nasbi. Ngomongmu kayak gitu. Kau lah dulu masuk kalau mampu kau. Komentator selalu merasa lebih pintar daripada pemain. Ya, itu dia. Jadi kalau aku lihat di sini ya, mudah-mudahan ke depannya ya media massa ini boleh bekerja sama dengan pemerintah ya, bukan artinya menjilat, kan begitu. Jangan bilang kalian mereka dapat setoran. Jangan kalian tanya sama Gopung mereka dapat setoran, Pung. Nggak tahu. Kalian asal kayak gitu, kalian pasti asumsinya negatif. Tapi masuk akal juga ya. Ya nggak apa-apa lah, uang operasional. Lebih murah karena apa? Lebih efektif dan lebih efisien karena apa ya? Daripada pemerintah membangun media sendiri, lebih bagus mereka itu bersinergi dengan media yang sudah ada. Artinya apa? Pemerintah juga memberdayakan pihak swasta. Yang makan siapa? Karyawan-karyawan SCTV, karyawannya juga TV One, karyawannya TVRI, karyawannya Detik.com, karyawannya Kompas, karyawannya IDN News. Nggak termasuk di situ karyawan Tempo. Biarlah sibuk mereka ngurusin kepala babi, padahal nggak ada uang dari situ. Itu dia. Ya, jadi yang ku bilang tadi itu ya, masalah komitmen dan juga konsistensi dan independensi ya, mudah-mudahan dipertahankan oleh media yang ada ya. Jangan gara-gara ada kesalahan pemerintah ya kalian tutup-tutupi. Kalau memang misalnya ada kesalahan dari pemerintah, dari anggota dewan, dari legislatif, dari yudikatif, dan juga dari eksekutif, yang monggo diinformasikan supaya apa? Supaya itu menjadi bahan evaluasi. Pendek kali kok ngomong ya, Bung ya.
Sebetulnya aku lebih cocok ini Wamen, Wamen Menteri Komunikasi. Aduh, ya, jadi itulah dulu dari Opung Parabelak. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Didi yang ada di Cirebon yang sudah mengirimkan apa namanya ini Blangkon ya, ini Blangkon Solo luar biasa. Saya sangat senang ya. Mudah-mudahan saya nggak lupa. Saya akan pakai ini untuk berjumpa dengan Bapak Presiden. Hatur nuhunnya Pak D, Pak Didi yang ada di Cirebon. Nah, itu dia ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam Parabelak, salam NKRI, NKRI harga mati.